Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua baik-baik saja dimanapun berada. Pada kali ini saya akan membahas tentang subspace. Subspace itu adalah subruang ya. Jadi pada sesi kali ini saya akan membahas tentang apa itu subruang, contoh-contoh subruang ya. Sebelum saya bahas tentang subruang, saya akan ingatkan dulu tentang ruang vektor ya. Ruang vektor itu apa? Ruang vektor itu adalah himpunan V dilengkapi oleh dua operasi jumlah dan operasi perkalian skalar dan memenuhi 10 sifat. Nah, 10 sifat itu apa aja? Yang pertama adalah jika U V di dalam V, maka penjumlahannya harus ada juga di dalam V. Ini yang kita sebut sebagai tertutup terhadap penjumlahan. Nah, sifat yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U untuk semua UV di V. Ya, ini kita kenal sebagai sifat komutatif. Yang ketiga, jika U VW di V, maka U tambah V tambah W akan sama dengan U tambah V ditambah W. Ini kita kenal dengan sifat asosiatif. Sedangkan yang keempat adalah ada 0 anggota V, ya, ada 0 anggota V. Nah, kita sebut elemen 0. Sedemikian sehingga 0 tadi ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U untuk semua U anggota V. Nah, jadi ini kita sebut sebagai 0 ini sebagai elemen identitas pada operasi penjumlahan. Kenapa pada operasi penjumlahan? Karena 0 ditambah U. Nah, operasinya adalah jumlah. Berarti 0 di sini adalah elemen identitas pada operasi penjumlahan. Nah, yang kelima, untuk setiap U anggota V akan ada min U di dalam V juga, ya. Sedemikian sehingga berlaku U tambah min U sama dengan 0. Nah, ingat 0 di sini adalah identitas maksudnya. Ya. Sifat yang kelima ini kita sebut sebagai inverse. Inverse pada operasi penjumlahan. Ya. Ingat, kalau ada dua objek dioperasikan hasilnya elemen identitas, maka kedua objek itu saling inverse. Ya. Oke, yang keenam adalah untuk setiap K anggota F ini field, ya, lapangan, ya, berarti K-nya skalar. Untuk setiap U di V, U-nya vektor, anggota ruang vektor, maka K kali U juga harus ada dalam V. Nah, sifat ini kita sebut sebagai tertutup terhadap perkalian skalar. Yang ketujuh, K kali U tambah V sama dengan KU tambah KV. Ini kita kenal sebagai sifat distributif skalar. Yang kedelapan, K tambah M kali U sama dengan KU tambah MU. Sifat ini kita kenal sebagai distributif vektor karena vektor yang didistribusikan. Yang kesembilan, K kali MU sama dengan KM kali U. Nah, ini kita kenal sebagai asosiatif skalar. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah 1 kali U sama dengan U. Dengan satunya elemen di F, skalar, U-nya elemen di V. Nah, ini jadi kalau ada himpunan V dilengkapi dengan dua operasi dan memenuhi 10 sifat ini, maka V itu kita sebut sebagai ruang vektor. Nah, sekarang kita masuk ke subruang. Nah, subruang, apa sih subruang itu? Nah, menurut definisi 1, sebuah subset W dari ruang vektor V, jadi W-nya ini adalah subset saja. W ini subhimpunan dari V, V-nya ruang vektor. V-nya sudah ruang vektor, W-nya subset. Nah, W-nya ini disebut sebagai subruang dari V jika W sendiri itu ruang vektor. Nah, jadi W-nya itu harus ruang vektor juga. Nah, karena ruang vektor berarti harus ada operasinya kan? Dua operasi. Nah, operasinya harus sama dengan W. Jadi, W sendiri itu harus ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama dengan V. Maka kita sebut W sebagai ruang vektor dari W sebagai subruang dari V. Nah, secara umum berarti intinya kalau mau bilang subruang itu adalah yang pertama definisi 1, kalau boleh saya tuliskan, definisi subruang itu adalah jika W subset dari V, ya, terus V-nya itu adalah ruang vektor, V-nya ruang vektor, terus W itu disebut subruang dari V. Nah, notasinya begini. Notasi subruang itu begini, ya. W subruang dari V jika W-nya itu juga ruang vektor. Nah,
Berarti dengan kata lain ya W harus memenuhi 10 sifat itu juga kan. Nah, karena definisinya adalah W sendiri itu juga harus merupakan ruang vektor. Oke, berarti kalau W-nya harus ruang vektor berarti harus memenuhi 10-10-nya kan. Nah, tapi kita lihat ruang vektor tadi ada berapa? Ada 10. Nah, karena W itu adalah subset dari V, perhatikan, W tadi subset dari V. Berarti 10 sifat ini tidak perlu dipenuhin semua, karena ada yang otomatis sudah berlaku. Nah, coba kita cek yang mana yang tidak berlaku, yang tidak perlu kita cek. Coba, misalkan yang pertama, kalau kan kita mau cek ya, tujuan sekarang kita mau cek apakah W ini ruang vektor. Karena kalau mau bilang W itu superruang dari V, maka W-nya sendiri harus ruang vektor. Berarti W-nya harus memenuhi 10 sifat ini. Nah, sekarang kita mau, benar nggak sih, perlu nggak sih kita cek 10-10-nya untuk mengatakan W itu superruang dari V? Nah, itu ya. Jadi kita eliminasi yang mana yang otomatis sudah langsung berlaku. Nah, coba kita yang pertama. Jadi yang mau kita cek W-nya, bukan V-nya. Ya. W, kalau misalkan U, V, anggota W, apakah sudah dijamin pasti U tambah V itu ada di W juga? Nah, tidak bisa dijamin. Ya. Jadi sehingga nomor 1 masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, kalau U tambah V sama dengan V tambah U untuk setiap U, V anggota W. Nah, sekarang coba, kalau setiap ambil U, V anggota W, jadi kalau misalkan kita ambil U, V anggota W, maka sudah otomatis U dan V ini pasti anggota V kan? Kenapa? Karena W subset dari V. Jadi kalau ngambil di W, ya sudah pasti dia anggota V. Ya, jadi otomatis apa? Otomatis sifat yang kedua ini berlaku. Karena untuk setiap UV di V. Ya, padahal setiap mengambil W selalu ada di V. Berarti sifat ini pasti berlaku. Jadi dua ini tidak perlu dicek. Nah, yang ketiga juga sama. Kalau ambil U, V, W anggota W, ya, maka pasti ini berlaku kan? Kenapa? Karena V-nya udah ruang vektor. Jadi U, V, W anggota W, pasti dia juga anggota V, karena W-nya subset V, berarti pasti ini juga berlaku. Ya, jadi nomor 3 ini nggak perlu dicek. Sekarang yang nomor 4. Nah, coba di V-nya, V0 itu selalu pasti ada di V kan? Karena V-nya udah ruang vektor. Masalah kita adalah apakah 0-nya itu juga ada di W? Apa yang menjamin bahwa 0 ini juga ada di W? Nah, tidak ada yang menjamin. Jadi 4 ini masih perlu dipertanyakan. Nah, yang kelima, untuk setiap U anggota W, apakah bisa menjamin bahwa min U itu juga ada di W? Nah, tidak bisa dijamin kan? Nah, perlu dicek lagi. Nah, berarti 4 sama 5 kita hold. Yang keenam juga, untuk setiap K anggota V, untuk setiap U anggota W, apakah K kali U juga masih di W? Nah, belum tahu. Belum ada yang menjamin, tidak bisa dijamin. Nah, jadi 4, 5, 6 ini masih perlu kita cek. Sedangkan nomor 7, ya, kalau K anggota F skalar, UV-nya anggota W, berarti kalau UV-nya anggota W, maka pasti UV-nya anggota V kan? Ya, sehingga ya ini pasti berlaku di W. Jadi pasti KU tambah V sama dengan KU tambah KV. Jadi nomor 7 ini sudah otomatis. Ya, nomor 8 juga sama. Kenapa kok 8 sama? Ya itu tadi alasannya. Setiap ambil U di W, nah, karena W itu subset dari V, maka yang kita ambil tadi itu pasti juga anggota V. Nah, jadi pasti memenuhi sifat ini. Ya. 9 juga sama, 10 juga sama. Jadi sebenarnya yang perlu kita cek adalah tertutup terhadap penjumlahan, ya. Kemudian ada elemen identitas terhadap penjumlahan, inverse-nya ada, dan tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, jadi cukup 4 untuk membuktikan bahwa W itu subruang dari V. Ya. Sekali lagi, berarti apa yang perlu dicek? Nomor 1, yang pertama, berarti yang pertama adalah
tertutup pada penjumlahan. Terus yang kedua, identitas. Ini yang masih perlu dicek. Nomor 3 adalah inverse, punya inverse. Dan yang keempat, tertutup terhadap perkalian skalar. Ya. Nah, jadi kalau 4 ini saja dipenuhin, maka kita bisa bilang W itu subruang dari V. Oke? Nah, sekarang coba kita ke contoh. Oh, sebelum ke contoh, ya, ada teorema 421. Teorema 421 ini menyederhanakan yang harus kita tunjukkan 4 ini. Tertutup terhadap penjumlahan, punya identitas, inverse-nya juga ada di W, tertutup terhadap perkalian skalar. Ternyata di teorema 421 ini menyederhanakan lagi bahwa, nah, coba kita baca ya. Jika W adalah sebuah himpunan dari satu atau lebih vektor. Nah, perhatikan di sini. Berarti, nah di sini ya, W itu adalah himpunan dari satu atau lebih vektor. Jadi dengan kata lain, W-nya nggak boleh kosong. Ya. W-nya minimal ada satu anggota. Ya, dari V, W itu punya satu anggota dari V, maka W itu kita sebut sebagai subruang dari V jika dan hanya jika, nah berarti dua arah, dua sifat ini dipenuhin. Artinya apa? Berarti W itu subruang dari V. Jika W subruang dari V, maka dua ini pasti berlaku. Sebaliknya juga sama. Jika dua ini berlaku, maka W itu kita sebut sebagai subruang dari V. Ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi di teorema 421, teorema 421 itu pertama apa? W bukan himpunan kosong, ya, karena minimal harus ada satu anggota. Ya, W bukan himpunan kosong. Kemudian W itu subruang dari V jika dan hanya jika ada dua yang dipenuhin. Satu, yaitu adalah jika U V anggota W, maka U tambah V juga harus di dalam W. Nah, ini sifat yang tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, jika K untuk setiap K anggota F, field lapangan, untuk setiap U anggota W, maka K kali U juga harus di dalam W. Ini tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, sekarang kita bertanya-tanya nih. Padahal tadi harusnya ada 4 yang dicek. Tertutup terhadap penjumlahan, identitas, invert, dan tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, bagaimana bisa identitas dan inverse-nya nggak perlu dicek? Nah, karena itu sudah otomatis. Coba kita cek ya. Bagaimana otomatisnya? Coba. Nah, coba lihat. Perhatikan ya. Ini teoremanya jika dan hanya jika. Teoremanya ini jika dan hanya jika. Artinya dua arah. Berarti kita buktikan dua arah. Kita buktikan yang ke arah sana. Nah, berarti bunyinya apa? Bunyinya adalah jika W subruang dari V, maka dua sifat itu dipenuhi. Nah, ini sudah otomatis ya. Otomatis terbukti. Karena kalau W subruang dari V, maka otomatis W itu harus ruang vektor. Kalau W ruang vektor, berarti dia harus memenuhi 10 sifat. Nah, dua sifat ini masuk dalam 10 sifat itu kan. Nah, berarti sekarang kita tinggal buktikan yang arah sebaliknya. Yang arah sebaliknya, jika begini. Nah, berarti bunyi teoremanya gimana? Jika dua sifat dipenuhi, dua sifat yang ini, nah, dua sifat dipenuhi, maka W adalah subruang dari V. Nah, bagaimana ini kita buktikannya?
Padahal kalau buktikan superuang tadi perlu 4, tertutup terhadap penjumlahan, identitas, inverse, dan tertutup terhadap perkalian skalar. Nah. Tapi di sini kok yang dipenuhi itu hanya tertutup terhadap penjumlahan skalar dan tertutup terhadap perkalian penjumlahan dan perkalian skalar, ya. Coba. Berarti ini yang kita punya adalah dua sifat dipenuhi. Dua sifat ini dipenuhi. Nah, berarti artinya apa? U dan W itu punya sifat tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Berarti kita tinggal buktikan apa? Yang identitas dan inverse. Nah, ya, ingat kita tadi nggak perlu buktikan 10 sifat ini karena yang lain sudah otomatis. Jadi kita cukup buktikan 4. Ya. Dan teorema tadi dia sudah bilang dia memenuhi sifat ini dan memenuhi sifat ini. Jadi yang kita tinggal perlu cek adalah apakah dia memenuhi sifat ini dan memenuhi sifat ini. Ya. Nah, oke. Untuk mencek identitas. Ya, untuk mencek identitas berarti perhatikan karena dia punya sifat tertutup terhadap perkalian skalar, ya. Tertutup terhadap perkalian skalar berarti artinya untuk setiap K anggota F, U anggota V, maka KU juga anggota, ini kita lagi ngomongin W. Maka KU juga anggota W. Ya. Nah, ini sudah dipenuhin kan? Karena ini dua sifatnya udah dipenuhin. Nah, ini sifat pertama, ini sifat kedua. Nah, berarti sekarang coba lihat. Kalau saya pilih 0 kali U, maka sama dengan 0. Ya, artinya apa? 0 kali U ini kan pasti anggota V kan? Ini pasti anggota W kan? Ya, karena ini udah dipenuhin. Ya, jadi artinya apa? 0 ini juga pasti ada di dalam W. Nah, jadi apa artinya? Artinya berarti W itu punya identitas. Ya, W-nya punya identitas. Ya. Kemudian kita udah buktikan satu. Ya. Yang berikutnya lagi adalah inverse. Nah, membuktikan inverse-nya juga ada di sana bagaimana? Ya, sama. Berarti kalau setiap ambil U anggota W, maka pasti ada min U itu juga ada di dalam W. Kenapa bisa? Iya, karena min U itu saya peroleh dari min 1 dikali U. Nah, perhatikan ini sifat apa? Tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, padahal tertutup terhadap perkalian skalar itu dipenuhin tadi kan? Nah, berarti ini pasti anggota W. Karena min 1 kali U itu anggota W, maka min U ini juga pasti anggota W. Jadi min U-nya juga ada di W. Nah, jadi kesimpulannya punya inverse. Ya. Oke. Berarti karena dia tertutup terhadap penjumlahan, tertutup terhadap perkalian skalar, kita sudah buktikan bahwa dia pasti punya identitas dan punya inverse juga, maka berdasarkan ini W superuang dari V. Nah, jadi terbukti W adalah superuang dari V. Nah, begitu ya. Nah, contoh sekarang. Nah, kita ke contoh. Contoh 1. Ya. Nah, misalkan V adalah sembarang superuang. V adalah sembarang superuang. W itu isinya 0 aja. Nah, V itu sembarang ruang vektor. Nah, terus saya punya W itu isinya adalah elemen identitasnya. Nah, maka ini pasti W itu pasti superuang dari V. V-nya siapa? Sembarang, apapun. Jadi W yang isinya cuma 0 aja atau elemen identitas saja itu pasti superuang dari V yang siapa aja. Bebas ruang vektornya. Bagaimana membuktikannya? Nah, pakai teorema ini tadi. Ya. Teorema ini tadi bilang asalkan dia tertutup terhadap penjumlahan, terus tertutup terhadap perkalian skalar, maka dia pasti ruang vektor. Nah, ya udah kita cek. Karena W anggotanya 0, ya sudah tertutup. Membuktikan tertutup terhadap penjumlahan gimana? Ya sudah tinggal 0
tambah 0 sama dengan 0. Ada di W? Hasilnya apakah ada di W? Ada. Berarti tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian K kali 0, karena elemennya kan cuma 0 ya, itu juga sama dengan 0 untuk berapapun K kan. Nah, ini ada di W juga. Iya, berarti tertutup terhadap perkalian skalar, tertutup terhadap penjumlahan. Berarti menurut teorema 421, nah, maka dia W ini adalah subruang dari V. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ke contoh 2. Contoh 2. Contoh 2 adalah garis yang melewati titik asal. Garis yang melewati titik asal itu adalah subruang dari R2 dan R3. Ya. Nah, saya berikan contoh. Saya berikan contoh yang di R2 ya, di R2 ini. Ini X, ini Y. Nah, kemudian saya punya garis yang melewati titik asal, terserah, pokoknya harus lewat titik asal. Nah, ini misalkan garisnya. Ya, maka garis itu adalah kita sebut garis itu W, ya. Maka W itu subset dari V. V-nya itu adalah R2. Ya, jadi garis ini, garis yang merah ini itu adalah subruang dari R2. Kenapa bisa? Bagaimana membuktikannya? Ya sudah, cara membuktikan subruang tadi apa? Cukup tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar, ya. Berarti kalau saya punya U di sini, faktor U di sini, karena U kan yang mau dibuktikan kan U V anggota W, maka U tambah V juga harus di dalam W. Berarti UV-nya harus anggota W. Oke, berarti saya ambil U, misalkan U di sini, saya ambil lagi W di sini. Nah, ya, maka U tambah V-nya tetap akan ada di garis ini kan? Menurut fisika, ya resultan. Ya. Nah, jadi ini pasti dipenuhin. Terus yang kedua. Yang kedua tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi ambil K anggota F sembarang, U-nya anggota W, maka KU juga harus di dalam W. Nah, sama. Misalkan ini U-nya. Nah, ini U-nya. Terus K kali U itu adalah K kali U itu pasti di garis merah ini juga kan? Berarti kalau nggak di sini, ya, kalau K-nya positif, atau yang ini kalau K-nya negatif berlawanan tanda. Nah, tapi yang pasti K kali U itu juga pasti ada di dalam W, garis merah ini. Nah, jadi tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi kesimpulannya W itu adalah subruang dari R2. Nah, garis W-nya siapa? W-nya adalah garis yang lewat titik asal. Kenapa harus lewat titik asal ya? Kenapa harus lewat titik asal? Karena kalau nggak lewat titik asal, nanti dia nggak punya identitas. Nah, kenapa harus titik asal? Supaya dia punya elemen identitas. Nah, coba kalau sembarang garis bisa nggak? Kalau sembarang garis, misalkan saya buat lagi begini, ini X, ini Y, terus saya punya garis hijau, misalkan garisnya yang ini. Nah, ini W-nya misalkan. Nah, coba W-nya garis ini W ini saya sebut W1 ya. Nah, apakah W1 subruang dari V? Jawabannya gimana? Jawabannya tidak. Kenapa? Kenapa? Karena W1 tidak punya elemen identitas. W1 tidak memiliki 0. Atau salah. Begini. Elemen identitasnya tidak berada di dalam W1. Nah, begini yang benar tulisnya. Ya, coba bisa nggak? Bisa tunjukkan nggak nolnya ada di W1? Ada di garis ini? Nggak ada, karena garis ini nggak mungkin ada memuat 0 kan? Karena nggak lewat titik asal. Ya. Oke, nah sedangkan di buku sama juga. Di buku V-nya ini adalah R3 karena ada 3 sumbu X, Y, dan Z. W-nya garis yang lewat titik asal. W-nya garis yang lewat titik asal. Coba lihat,
kalau saya punya U di sini, saya punya V di sini, maka penjumlahannya U tambah V itu resultannya juga pasti ada di garis W. Tertutup terhadap penjumlahan. Nah, memenuhi yang pertama. Terus tertutup terhadap perkalian skalanya bagaimana di sebelahnya? Kalau saya punya U di sini, maka K kali U itu ke sini kalau K-nya positif. Kalau K-nya negatif, dia ke bawah. Nggak peduli K-nya positif atau negatif, ya. Yang pasti K kali U ada di garis W ini kan. Jadi tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi garis yang lewat titik asal itu adalah superuang dari R2 berdasarkan contoh ini. Dia juga superuang dari R3. Ya. Nah, sekarang kita contoh yang ketiga. Ya. Contoh 3. Contoh 3 ini bidang yang melewati titik asal. Nah, perhatikan lagi-lagi syaratnya dia harus lewat titik asal. Kenapa? Ya, supaya ada elemen nolnya. Nah, kenapa harus ada elemen nol? Ya, karena ruang faktor itu harus punya elemen nol. Nah, ya. Ya, coba kita cek ya. Bagaimana membuktikan secara matematis bahwa bidang yang lewat titik asal itu adalah superuang dari R3. Oke. Di sini saya punya W-nya itu adalah bidang yang lewat titik asal. Nah, V-nya siapa? V-nya adalah R3. Yang mau kita buktikan apa? Yang mau kita buktikan adalah apakah W superuang dari V? V-nya siapa? R3. Nah, oke, berarti kalau mau bilang superuang, cukup dibuktikan 2. Tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, coba. Nah, sekarang yang pertama, berarti kalau ambil U, V di dalam W, bagaimana membuktikan bahwa U tambah V itu juga anggota W? Nah, coba lihat gambar ini. Misalkan bidang W-nya adalah ini. Nah, perhatikan, bidang W-nya melewati titik asal. Ya. Nah, terus saya punya U di sini, saya punya V di sini, ada di bidang W, ya. Maka U tambah V itu pasti juga ada di bidang W kan? Ya, secara geometris. Ya. Maka benar dipenuhin, sifat ini dipenuhin. Yang kedua, kalau K anggota F, U anggota W, maka apakah KU anggota W? Nah, perhatikan. Kalau saya punya U di W, coba ini bidang W-nya lagi. Ya, terus U ini di W, maka K kali U kan pasti ini. Ya, searah dengan U kan, berarti pasti ada di bidang ini juga kan? Nah, makanya K kali U juga pasti ada di W, jadi dipenuhin. Nah, jadi terbukti bahwa W itu apa? Bidang yang lewat titik asal. Bidang yang lewat titik asal. Nah, itu adalah superuang dari V. V-nya siapa? V-nya R3. Jadi ini terbukti. Nah, gitu. Nah, coba sekarang kita lihat tabel 1, ini rangkumannya. Superuang dari R2 dan ini superuang dari R3. Nah, kalau saya punya R2 itu yang cuma ada 2 sumbu X dan Y. Nah, superuangnya apa ini? Ruang 0. Nah, itu superuang dari R2. Lebih tepatnya lagi, ruang 0 ini superuang dari semua ruang vektor. Ya. Terus, superuang berikutnya adalah garis yang lewat titik asal sama si R2 itu sendiri. Nah, jadi R2 itu superuang dari R2 itu sendiri. Ya, nggak apa-apa. Boleh itu superuang sama dengan V-nya, boleh, nggak apa-apa. Ya, kan makanya tanda superuang itu ini, perhatikan, ada sama dengannya. Nah, ada sama dengannya kan? Nah, berarti apa? W boleh sama dengan V. Jadi R2 superuang dari R2 sendiri. Berikutnya, superuang dari R3 sama. Kalau saya punya W1 isinya 0 aja, ini pasti superuang dari R3. Lebih tepatnya lagi, W yang seperti ini superuang dari semua ruang vektor. Superuang yang kedua adalah garis yang lewat titik asal, sama udah kita buktikan tadi. Terus ada tambahannya, bidang yang lewat titik asal juga superuang dari R3. Yang ini tadi kan? Ini W ini kan bidang tadi kan? Ya, ternyata ini superuang dari R3. Ya, R3X, Y, Z. Ya. Nah, terus yang terakhir, R3 adalah superuang dari R3 sendiri. Ya. Oke. Lanjut. Nah,
Itu tadi contoh-contoh yang super ruang. Nah, sekarang gimana contoh-contoh yang bukan super ruang? Nah, contoh-contoh yang bukan super ruang, kita coba beralih ke contoh 4. Nah, ya. Di contoh 4 ini ada R2, ada subset dari R2 yang bukan super ruang. Nah, siapa itu? Nah, ini. Misalkan W adalah himpunan semua titik XY di mana di R2 di mana X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk matematis, W-nya itu XY, tapi dengan syarat XY-nya anggota R, bilangan real, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, terus V-nya siapa? V-nya R2 sendiri. Nah, W ini bukan super ruang dari V. Nah, kalau bukan dicoret notasinya ya. W bukan super ruang dari V. Kenapa? Apa yang tidak dipenuhin? Coba. Kalau perhatikan W ini berarti kalau digambar seperti apa? Di R2 ya, tapi X-nya positif, Y-nya positif. Berarti lihat gambar ini, X-nya positif, Y-nya positif ya. Berarti W-nya itu cuma di sini aja kan? Di kuadran 1. Nah, ternyata yang tidak dipenuhin adalah apa? Tidak punya inverse. Nah, ini contohnya. Kalau satu-satu di sini, maka inverse-nya satu-satu. Kalau identitas punya nggak? Identitas punya. Siapa identitasnya? 0. Boleh kan? Karena X-nya boleh 0, Y-nya boleh 0. Berarti identitasnya 0,0 di sini. Identitasnya punya. Nah, yang tidak dipenuhi adalah inverse. Ya. Kenapa? Karena 1,1 di sini di W. Inverse-nya min 1, min 1 tidak ada di W. Nah, berarti W yang seperti ini bukan super ruang dari V. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima, super ruang dari matriks N kali N. Nah, oke. Bayangkan V-nya siapa? Coba, V-nya itu adalah matriks N kali N. Himpunan semua matriks N kali N. Ya. Terus W-nya siapa? W-nya itu adalah himpunan semua matriks simetri. Nah, ya, coba. Berarti W-nya itu adalah himpunan semua M, N, matriks N kali N yang simetri. Nah, dari sini jelas ya bahwa W itu subset dari V. Lebih besar mana W sama V? Pasti lebih besar V kan? Karena V mengumpulkan semua matriks N kali N. Simetri, nggak simetri, punya inverse, nggak punya inverse, masuk ke dalam V. Nah, kalau W khusus. Dia hanya mengumpulkan matriks N kali N tapi yang simetri. Nah, berarti W subset dari V. Nah, kalau mau buktikan dia subruang, berarti gimana? Ya, harus memenuhi dua sifat. Sifat yang pertama apa? Tertutup terhadap penjumlahan. Berarti kalau U, V anggota W, maka apakah penjumlahannya juga ada di dalam W? Nah, coba perhatikan. Perhatikan ya. W-nya tadi adalah matriks N kali N yang simetri. Nah, jadi kalau ambil dua matriks di W, artinya apa? Kamu punya dua matriks yang simetri. Nah, kalau dijumlahkan, apakah masih simetri? Nah, itu di teorema 172 kita udah belajar ya, bahwa penjumlahan matriks simetri itu selalu simetri. Ya, berarti penjumlahannya juga pasti ada di dalam W. Nah, jadi tertutup terhadap penjumlahan. Nah, yang kedua, sifat yang kedua kalau mau bilang subruang apa? K anggota F skalar U anggota W, maka K kali U juga harus di dalam W. Nah, perhatikan ya. K-nya ini anggota skalar. K-nya ini skalar, anggota F, anggota lapangan, field. U-nya anggota W. Berarti U-nya simetri. Nah, karena W-nya matriks simetri. Nah, sekarang berarti K kali U artinya apa? Perkalian skalar dengan matriks simetri. Apakah masih tetap simetri? Nah, itu juga sudah dibahas di teorema 172 bahwa perkalian skalar matriks simetri itu hasilnya tetap simetri. Jadi K kali U ini juga pasti ada di dalam W. Kenapa? Karena K kali U itu simetri juga. Nah, makanya K kali U juga anggota W. Jadi ini dipenuhi. Ya, karena itu dipenuhi maka
W superuang dari V. Nah, gitu ya. Nah, terus bagaimana contoh yang bukan? Contoh matrik yang bukan superuang. Nih contohnya. Kita ke contoh 6. Contoh 6. Contoh 6 kita punya apa? W matrik invertible n kali n. Nah, jadi W-nya mengumpulkan matrik n kali n yang inverse. Kalau yang tadi W-nya matrik n kali n yang simetri. Ya, oke, saya tulis di sini. Berarti W itu adalah matrik n kali n yang invertible. Nah, V-nya siapa? V-nya subspace dari V-nya tetap. V-nya adalah matrik n kali n. Nah, pertanyaannya adalah apakah W superuang dari V? Nah, kalau mau membuktikan superuang berarti harus ada dua yang perlu dicek, yaitu apa? Tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi kalau saya punya U V anggota W, maka harus dibuktikan U tambah V juga ada di dalam W. Ya. Nah, coba ini benar nggak? Benar nggak kalau U itu anggota W, W itu apa? W. Kalau U V anggota W, berarti UV-nya itu adalah matrik n kali n yang punya inverse. Jadi kita punya dua matrik yang n kali n yang punya inverse. Maka kalau kita jumlahkan, apakah dia juga masih punya inverse? Nah, jawabannya tidak ya. Contohnya ini. Nah, ini U sama V ini punya inverse. Ya, coba. Determinan U adalah 5 kurang 4, 1. Karena determinan nggak 0 berarti punya inverse ya. Determinan V adalah min 5 tambah 4, min 1. Karena determinannya nggak 0 berarti V ini juga punya inverse. Oke, U punya inverse, V punya inverse. Tapi kalau U tambah V saya jumlahkan. Perhatikan kolom pertama ini 0. Nah, kalau ada baris yang 0 atau kolom yang 0 semua, maka determinannya pasti 0. Nggak punya inverse kan berarti? Nah, jadi penjumlahannya tidak punya inverse. Berarti artinya apa? Penjumlahannya nggak ada di W. Nah, kenapa bisa? Karena kalau penjumlahannya ada di W, maka penjumlahannya itu harus punya inverse. Nah, padahal ini kalau dijumlahkan nggak punya inverse. Nah, jadi tidak dipenuhin. Satu saja tidak dipenuhin, maka cukup untuk mengatakan bahwa W ini bukan superuang dari V. Ya. Nah, berikutnya sekarang kita ke contoh 9. Ya. Contoh 9. Nah, polinomial. Polinomial itu apa sih? Polinomial adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk Px sama dengan A0 tambah 1x tambah A2x kuadrat, terusnya sampai An x pangkat n. Ya. Dimana A0, A1 sampai An-nya ini konstanta. Ya. Nah, coba ini superuang nggak ya? Kita cek. Penjumlahan dua polinomial itu juga pasti polinomial. Benar ya? Kalau ada saya punya Px, saya punya Qx juga seperti ini, maka kalau jumlahan pasti juga polinomial kan? Nah, berarti tertutup terhadap penjumlahan. Perkalian skalar polinomial itu juga polinomial. Benar kan? Maka W ini siapa? W-nya adalah himpunan polinomial tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Maka W-nya itu superuang dari F. F ini apa? F ini fungsi min tahingga sampai tahingga. Fungsi yang kontinu dari min tahingga sampai tahingga. Ya, jadi contoh 9 ini W-nya himpunan polinomial. Terus V-nya adalah himpunan semua fungsi dari min tahingga sampai tahingga domainnya. Ya. Nah, maka W ini superuang dari V. Kenapa? Nah, itu tadi. Setiap ambil 2 di dalam W, maka penjumlahannya juga pasti di dalam W. Ya. Jadi kalau ambil UV di dalam W artinya apa? Kalau saya punya dua polinomial,
saya jumlahkan juga pasti polinomial. Nah, jadi tertutup terhadap penjumlahan. Terus yang kedua, kalau K anggota skalar, U anggota W, maka apakah KU anggota W? Ya, jawabannya ya. K-nya skalar, U-nya anggota W. Anggota W berarti U-nya polinomial. Nah, skalar kali polinomial itu tetap polinomial, berarti ada di dalam W. Nah, berlaku. Makanya W adalah subruang dari V. Ya. Oke. Nah, contoh yang bukan. Nah, di polinomial, contoh yang bukan siapa? Contoh yang bukan adalah nih, polinomial berderajat kurang dari sama dengan N. Jadi, ini contoh 10. Contoh 10. W-nya siapa? Himpunan polinomial. Sama kayak contoh 9 ya. Tapi bedanya ini dibatasin. Kalau yang contoh 9 W-nya semua polinomial. Tapi kalau 10 polinomial berderajat kurang dari atau sama dengan N. Nah, jadi dibatasi berderajat N atau kurang dari N. Ya. Terus V-nya siapa? V-nya masih tetap sama, semua fungsi kontinu dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, apakah W subruang dari V? Nah, coba, berarti kalau mau subruang harus dibuktikan dua. Setiap U, V, anggota W, apakah penjumlahannya juga di dalam W? Nah, coba ya. Gimana ini? Apakah ini subruang? Nah, W-nya adalah himpunan polinomial berderajat kurang dari sama dengan N. Kurang dari atau sama dengan N. Nah, oke, misalkan kita putuskan N-nya 3. Ya. Untuk kalau membuktikan tidak benar kan pakai contoh penyangkal ya. Jadi nggak boleh pakai umum. Nah, N-nya ini kita misalkan kita ambil 3. W himpunan polinomial berderajat kurang dari sama dengan 3. Kurang dari atau sama dengan 3. Ya. Maka kalau saya punya ini ya. Terus U-nya ini kan berderajat kurang dari sama dengan 3. Ini juga berderajat kurang dari sama dengan 3. Kalau saya jumlahkan ini sama ini, hasilnya adalah 2. Bukan. Hasilnya adalah 6 tambah 9X. Ya, berderajat 1. Padahal tadi harusnya berderajat 2. Ya, terus jumlahnya berderajat 1. Nah, berarti tidak tertutup. Berarti tidak tertutup terhadap penjumlahan. Ya. Nah, ini berarti tidak dipenuhin ya, berarti W bukan subruang dari V. Cukup 1 bisa ditemukan tidak berlaku, maka kita simpulkan dia bukan subruang. Berikutnya sekarang kita mau berbicara tentang teorema 422. Teorema 422 ini ngomongin apa? Teorema 422. Nah, perhatikan, jika W1, W2, WR adalah subruang dari V. Nah, jadi ada berapa subruang? Ada R. Dan ini semua sudah subruang. Sudah subruang artinya sudah ruang vektor. Subruang dari siapa? Subruang dari V. Nah, ya. Sama kayak R2 tadi, subruangnya ada berapa? Ada 3. 0, garis yang lewat titik 0, lewat titik asal, sama si R2 sendiri. Subruangnya ada 3 kan? Nah, di R3 subruangnya ada berapa? Ada 4. Himpunan 0, ya. Subruang pertama, subruang keduanya, garis yang lewat titik asal. Subruang yang ketiga, bidang yang lewat titik asal. Subruang yang keempat adalah si R3 sendiri. Nah, kalau yang ini, ada R subruang dari V. Maka irisan dari semua subruang ini itu juga selalu subruang dari V. Nah, jadi irisannya itu juga selalu subruang dari V. Gimana cara buktikannya? Nah, misalkan sebut saja W itu irisan dari semuanya. W1,
diiris W2, diiris sampai ada R sub ruang. Ya. Nah, kalau mau buktikan sub ruang gimana? V-nya siapa? V-nya adalah ruang vektor. V-nya ruang vektor sembarang, ini nggak dikasih tahu siapa. V-nya ruang vektor. Nah, kalau mau buktikan W sub ruang dari V, berarti harus satu. Kalau ambil U V di dalam W, maka apakah U tambah V juga di dalam W? Nah, coba perhatikan. Apa yang terjadi kalau mengambil UV anggota W? W-nya seperti ini. Berarti dengan kata lain, U itu pasti elemen W1. Ya, U itu juga elemen dari U itu elemen W1, itu juga elemen W2, bla 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 sampai U itu juga elemen dari WR. Kenapa? Karena U-nya elemen dari W, padahal W-nya itu irisan dari semua ini. Jadi kalau ambil di sini ya pasti karena dia irisannya, kalau U ambil di W berarti pasti U ada di W1, U ada di W2, U juga ada di WR. Nah, V juga sama. V juga sama. Kalau ambil V anggota W, ya, maka V itu karena V ambil di W, padahal W itu irisan dari semuanya, maka V itu anggota W1, V itu juga anggota W2, seterusnya V itu juga anggota WR. Ya, oke. Nah, sekarang apakah U tambah V anggota W? Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, perhatikan, U ini kan anggota W1, padahal W1 ini tadi adalah sub ruang. Ya, berarti V juga anggota W1. W1 sub ruang, berarti U tambah V anggota W1. Terus U anggota W2, V juga anggota W2, berarti U tambah V juga anggota W2. Kenapa? Karena W2-nya udah sub ruang, tertutup terhadap penjumlahan. Terus sampai sub ruang ke R. U anggota WR, V juga anggota WR, maka U tambah V juga anggota WR. Jadi dengan kata lain, U tambah V itu anggota W1, U tambah V itu anggota W2, dan seterusnya sampai U tambah V itu anggota WR. Nah, karena dia anggota semuanya, anggota W1, W2, WR, berarti, dan dia pasti irisan kan? Maka U tambah V itu pasti anggota dari si W, yang sama dengan irisan dari W1, W2, sampai WR. Ya, bisa kebayang nggak? Karena U tambah V anggota ini, U tambah V anggota ini, U tambah V anggota ini, maka dia pasti anggota ini. Nah, jadi tertutup terhadap penjumlahan. Ya. Nah, sekarang yang kedua, perkalian skalar. Kalau perkalian skalar gimana? K anggota F, field, lapangan, terus U anggota W, maka apakah K kali U juga anggota W? Nah, mana ini? Perhatikan, kalau U anggota W, padahal W-nya itu irisan dari W1, W2 sampai WR, berarti dengan kata lain, U itu anggota W1, U itu anggota W1, U anggota W2, dan seterusnya sampai U itu anggota WR. Ya, karena U anggota W1 berarti K kali U itu juga pasti anggota W1 kan? Kenapa? Karena W1-nya sub ruang. Nah, berarti tertutup terhadap perkalian skalar. Berarti K kali U juga anggota W2. Kenapa? Sama, W2-nya juga sub ruang. Ya, berarti tertutup terhadap perkalian skalar. Seterusnya sampai K kali U itu juga anggota WR, sub ruang ke R. Nah, berarti tertutup terhadap perkalian skalar. Karena KU ini anggota W1, anggota W2, anggota WR, berarti dengan kata lain KU ini berada di W. Kenapa? Karena W-nya irisannya. Irisan dari W1, W2, WR. Semuanya memuat KU kan? Nah, berarti KU ada di W. Berarti tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, jadi kesimpulannya W-nya siapa? W-nya itu irisan dari sub ruang
itu ternyata juga subruang dari si V. Ya. Nah, ya. Jadi kesimpulannya teorema 422 ini mengatakan apa sih? Kalau kita punya ada R subruang, maka irisannya itu juga ternyata subruang. Nah, ya. Oke, berikutnya sekarang kita ke definisi 2. Kombinasi linear. Nah, untuk kombinasi linear akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.